Dan Mercedes tuh nggak salah apa-apa. Dia tuh nggak ngelanggar peraturan apa-apa. Nggak ada peraturan yang tulis kalau bilang uji di mesin panas tuh nggak boleh beda. Kan nggak ada yang bilang gitu kan. Jadi Mercedes cuma ngelakuin apa yang orang-orang nggak lakuin. Jadi dia pinter dong. Namanya inovasi ya nggak. Buat jadi pemenang. So mungkin FIA tahun ini tetap dukung kalau bagi gue ya. Bukan dukung sih, kayak ya udah ngebiarin aja. Mercedes emang inovasinya dia. Mungkin kayak DAS kali. Dibolehin setahun. Nah tahun depan baru kita rekalkulasi karena kan semuanya mesin baru. Setuju. Karena terlalu cepet juga kalau mutusin di musim ini. Iya nggak mungkin, udah mepet. Musim depan paling. Berarti kita langsung dari sekarang aja selamat buat George Russell. Juara WDC. Langsung aja bos. Udah langsung depan aja udah, jujur-jujuran aja udah. Mumpung bisa sikat. Iya kapan lagi. Harus nih benar-benar George Russell seenggaknya 6 ronde pertama deh. Parah lu gak suka William lu, tai juga lu Dok. Wah lu gila lu, keren banget. Wah. Bener, di antara kita story lu yang bilang William tuh jelek. Iya itu keren banget, parah itu. Parah itu jelek, keren. B aja. Enggak bagus ya, banget. KTJ. Enggak, biasa aja. Makanya gua kan di story gua ngomong. Mungkin selera gua aja kali ya jelek. Selera lu berarti yang jelek. Ya udah. Ya udah aja. Iya, kenapa lu bilang biasa aja tapi Dok? Gini, gue melihatnya adalah sebenarnya bagus tuh. Gue suka birunya yang pertama, yang di moncongnya itu. Terus ada putihnya. Jujur gue suka. Nah, biru muda yang dari Barclays ini kelihatan. Ini kayaknya deadline-nya mepet dan dadakan. Gitu loh. Terkesan memaksa. Kalau menurut gue seperti itu. Jadinya karena wah ini udah mepet nih. Kita udah taruh udah jadwal tayang. Barclays juga baru dateng, ya kan? Jadi tempel deh gitu. Nah kesannya seperti itu kalau gue ya. Dan itu disetujui kok sama si Matt sama Tommy P1. Matt P1. Iya, dia ngomong hal yang sama kok gitu. Ya maksud gue selera sih. Selera. Kalau menurut gue ya mungkin orang-orang bilang iya lebih fresh. Ya nggak apa-apa. Kalau gue sih itu warnanya Barclays-nya kan soalnya kan. Iya, biru muda itu. Sebenarnya tanpa itu juga jauh lebih oke kalau menurut gue. Biru putih itu akan jauh lebih menarik. Iya bener. Gitu kalau menurut gua ya. Iya emang itu rada ganggu dikit. Cuma memang gua seneng dengan Barclays itu, maksudnya Barclays itu dulu sponsornya bola apa ya? Premier League. Iya siapanya gitu, tim siapa ya Barclays? Nah, itu Premier League-nya. Liganya. Liganya. Premier League namanya. Era King MU masih jadi king kan ya. King beneran. Balik lagi sekarang udah King lagi. Sekarang masih oke lah gitu kan. Barclays IPL namanya dulu. Nah si Barclays itu gue suka, maksudnya karena mungkin IPL zaman dulu kali ya. Jadi gue suka aja dengan logonya, fontnya, terus habis itu warnanya tuh gue suka. Jadi begitu gue ditempel terus ada di samping mobilnya, di bawahnya di atasnya Komatsu itu, gue kayak ya Komatsunya emang traktor kan Komatsu kan? Iya. Eskavator. Alat berat eskavator ya. Nah Barclays itu penyegaran buat gue. Oh ini keren juga ya William. Komatsu tuh bosnya Hasan. Sponsorin tim lain. Bener kan? Iya. Kok pusing sih? Enggak gue malah jokesnya begitu. Gatal. Enggak, tapi kalau ngomongin bosnya Cadillac yang bawa Rio Haryanto ya ternyata ya. Benar. Cadillac bawa Rio Haryanto plus engineer-nya kenapa? Di engineer-nya orang Indonesia. Indonesia. Iya, Cadillac iya. dulu sekarang. Iya. Enggak ngaruh tuh ya buat kita ada orang Indonesia main di sana. Pride aja, ada pride. Tapi kalau bawa driver kita mah enggak ya. Belum. Bukan jangan. Ya udah aja. Siapa yang driver kita sekarang yang ini ya, lagi gacor-gacornya ya? Yang gua lihat kemana ada anak kecil doang, tapi itu Karar Gokar Firhan. Iya, terus habis itu dia masuk F4 kan? Iya. F4-nya di Indo. Iya. Dubai. Iya, masih kecil. Nah, itu doang tuh gue ngikutin tuh. Habis itu enggak tahu deh kalau sekarang ada siapa lagi, enggak ada ya. Sebenarnya tuh gini, kalau ngomongin sejarah ya drivernya Indo. Ya. Sebenarnya sudah masuk F3, F4 itu tuh udah ada Sena Iriawan, Presley Martono. Itu bahkan Presley Martono sempet ngincip di F3. Di F4 dia juara di Asia. Dia benar. Itu makanya jadi sebenarnya banyak. Balik lagi. Betul. Ya. Itu dia. Waktu. Nggak ada waktunya. Nggak ada waktu. Gitu. Iya. Tapi kan kalaupun keluar banyak duit kayak Verstappen bisa duitnya satu. banyak.
Iya. Uang Salah dong. duitnya banyak, Iya. waktunya nggak ada. Iya, kan tapi balik modalnya 1, berapa Verstappen? Gajinya 1,8. 1,1 triliun. Nah, 1,1. masalahnya Itu per bulan apa per Tahun, Per tahun. per Season. season. bulan? Wah. Masalahnya apa? Masalahnya, jadi banyak yang mikir pasti ya kan. Oh, jadi driver pasti digaji. Enggak juga. Either lu bayar, kebanyakan bayar dulu. Apalagi kalau di F4, F3, F2 itu tuh rata-rata bayar dulu. Ya. Kecuali memang lu ditarik dan bagus banget dan itu benar-benar cuma sepersekian persen doang yang dapat. Itu tuh baru lu yang digaji. Iya ya. Kayak Yang, gitu. yang siapa? Yang driver yang sekarang deh. Yang sekarang siapa? Yang ditarik, pure ditarik. George Russell ya? Idolanya Dharma. Verstappen tarik. Verstappen. Verstappen ditarik ya. Verstappen. Nggak berarti nggak bayar gitu ya. Nggak bayar. Ya. Kayaknya semua ditarik dah tuh. Enggak ya? Lewis Lando Hamilton- bayar ya? Lewis Hamilton pas masuk ke McLaren akhirnya dibayar. Oh, yang pas udah mah. Kan sebelum masuk kan ada kan ceritanya yang bapaknya kerja sama di 3 tempat yang berbeda, 3 pekerjaan dan segala macam. Itu sebelum masuk McLaren. Ketika umur 9 tahun kalau nggak salah ngomong kan si Ron Dennis kan, gue apa bakal nyetir buat tim lu gitu. Ya udah ngomong aja sama gue 9 tahun lagi. 3 tahun kemudian dikontak langsung. Tenang bapaknya. Wah, udah. Iya. Nah semenjak itu semenjak itu bapaknya langsung kayak bisa nafas lah. Iya, Gitu. iya. Dan fakta menarik soal Lewis Hamilton ya, Hamilton ketika di McLaren pertama masuk McLaren itu kalah dulu baru juara dunia tahun berikutnya kan. Betul. Si pas masuk Mercedes juga kalah dulu, tahun depannya juara lagi kan. Nah, Ferrari kalah Bisa dulu. jadi. Betul. Cocok logi, Bisa cocok jadi. Nah, ini kan minggu lalu kita tidak ada Dimas. Iya. Kita bahas tifosi. Kita bahas bahwa Leclerc sama Hamilton paling cepat nih, paling gacor di shakedown. Iya, betul. Nah, gimana sebagai seorang tifosi? Apakah hilal itu mulai terlihat gitu? Of course. mulai. Ini nih. Namanya yang kurang ini kemarin nih yang kurang Ada. nih. Namanya keyakinan kan ya. Keyakinan mah boleh aja gitu. Even cewek gue pun gue bilang kayak sayang itu bisa. Enggak, kamu tuh bohong. Tahun lalu tuh aku dukung mereka nggak juara. Kamu tuh bohong. Aku digituin. Gue digituin anjir. 2 kali lu bohongin dia berarti. Iya betul. Dan tahun ini percaya sayang kali ini kita beda regulasi baru. Enggak ada bedanya. Sama kata dia gitu. And then pas kemarin shakedown, gue sih konsep pertama gue adalah mesinnya awet dulu. Dan ternyata bener, mesinnya awet dan yang paling lapnya banyak dia di bawah Mercedes. Ya, Mercedes Cuman 500. tipis kok. Iya, tipis, mepet. And then kemarin yang di masalah di Haas yang mesinnya Ferrari itu ternyata bukan masalah. Bukan, itu hidrolis. Iya, hidrolis. Ternyata si engine-nya ngedetek ada kesalahan di yang hidrolik itu elektroniknya. Audi. Nah, akhirnya si mesinnya langkah amannya di shutdown biar aman mesinnya. Itu tuh langkah antisipasi dari si komputernya. Jadi nggak ada kesalahan apa-apa. So far mesinnya masih oke dan aeronya Gimana aeronya? belum kelihatan sih. Mungkin buat sekarang sih gue sedikit ada seneng ya karena season pertama lumayan mulus. Nanti kita lihat di Bahrain di penentuannya. Iya, Bahrain nanti ya. Yes. Soalnya memang kalau di shakedown kemarin plus by data ya, Mercedes yang paling unggul segala-galanya ya. Iya. Iya Mercedes sebenarnya ya. belum ada data yang gimana. Itu pun belum Cuman unlock Di atas kertas ya. data dari F1 aja. Iya. Iya, belum yang Belum data detail spesifik Iya, kita bisa betul. akses gitu ya. Kan sempet tuh lifetime-nya sempet bocor kan. Iya. Iya. Langsung Ditutup. langsung di ban. Tutup Lu sayang banget itu. Parah. Segel ya. Itu Makanya ada pertama lagi. makanya itu kali ya Red Bull mau ngelawan legalitas mesin Mercedes. Nah lucu tuh. nih. Iya. Nah kita ngomongin ini nih. Gue sengaja pakai baju Mercedes. Iya. Oh gue Red Bull ya. Jaga kalau nggak bisa kepala. Ini satir. Katanya lu McLaren. Oh, ini buat satir doang Buat nih. satir aja. Oh ya, Jadi gimana nih? lucu nih kan kita tahu lah beritanya sekarang. Itu suara handphone gua. Lagi. Maaf kepencet ya. Maaf ya kepencet. kali? Iya, gua kira TV anak gua kok sampai ke dalam bunyinya. Waduh. Ayo lanjut. Nah, jadi Mercedes itu kan bermain di kompresi, Ya. ya. Terus semuanya melapor. Yang awalnya Red Bull itu santai-santai aja, bahkan berpihak ke Mercedes karena dia punya 2 mesin yang berbeda nih, ya kan? Mesinnya Mercedes sama mesinnya Red Bull sendiri yang sesuai dengan regulasi, ya kan 1:16. Nah, lucunya adalah pada waktu shakedown kemarin mereka tuh pakai yang namanya mesinnya Mercedes. Ya. Dengan teknologi yang mirip-mirip kayak Iya. Mercedes. Ternyata nggak segacor itu, masih kalah sama Mercedes aslinya nih gitu. Nah, karena yang lain protes terus Red Bull ada nggak gacor ya? Oh, udah lah. Jelek nih. Iya, Membelot lah, gitu. membelot ya. Iya, kayaknya
gue harus lapor juga deh gitu. Ikut kubur rame-rame. Nah masalahnya lucunya adalah ini akan menjadi menarik bahwa kan memang keputusan itu ini kan ada 5 mesin, 5 supplier. Iya. Audi, Honda, Ferrari, Mercedes. Red Bull sama Mercedes. Nah dari 5 ini minimal tuh harus 4 vote untuk bisa ada keputusan nantinya dari FIA dan juga F1. FIFA. Futsal kemarin seru. Iran. 4 tadi ya kan 4. Nah masalahnya 4 ini udah against nih sama Mercedes. Oke. Tapi F1 sama FIA tetap masih mendukung Mercedes dengan alasan ya mereka tidak iya ini kan cuma loophole yang memang mereka nemu gitu loh. Ya. Jadi bukan kesalahan dari kita juga, bukan kesalahan dari Mercedes, bukan kecurangan. Tapi ini memang loophole karena memang ditulisnya adalah diperiksanya itu tuh pada waktu suhu ruangan. Itu makanya Mercedes pinter dong. Ya udah kalau gitu gue bikin apa ketika panas bikin 118, ketika suhu ruang atau dingin itu 116. Jadi nggak kelihatan dong. Oke. Gitu. Aslinya memang sebenarnya itu ngakalin doang ya maksudnya. Ngakalin aja kayak Oke. misalnya kita bocor nih ban, harusnya ganti kan. Iya. Tapi kita tambal. Gitu. Nah, maksudnya masuk ke curang atau enggak? Enggak dong. Tetap legal. Itu loophole. Iya, itu loophole. Grey Oh, area. itu loophole aja. Itu grey aja area. ya. Dan itu benar kan? Pemeriksaan pada waktu suhu ruang. Itu jelas banget gitu loh bahwa ketika di suhu ruang itu 116. Loh, berarti kalau kan orang kalau sepinter kayak di teknisinya Mercedes dia akan mikir, oh berarti kalau panas boleh dong berubah kayak gitu. Terus FIA-nya kayak anjing ada lagi ya. Itu dia makanya. Bener, itu dia. Akhirnya FIA sama F1 ini akan bingung. Pertama, kalau dia mendukung agen sama Mercedes ataupun yang melawan Mercedes, ini akan jadi bingung. Pertama, loh kok lu jadi pelin-pelan sih berubah nih regulasi? Iya kan? Iya kan? Itu jelas jadi omongan dan Mercedes berhak untuk menuntut ke pengadilan untuk FIA dan juga F1 ini. Oh iya benar. Benar, dan itu udah disiapin loh sama juru bicaranya Mercedes. Lu kalau misalnya ini berubah, ya kita udah siap untuk ngelaporin lu. Dan itu, wah itu kacau. Jelek lah namanya FIA sama F1 nantinya. Kalau mereka tetap Dukung Mercy. ya dukung ataupun masih yang pertama, sorry. Yang yang pertama, kalau misalnya akhirnya berubah, mana bisa Mercedes untuk merubah itu langsung secara cepat. betul. Nah, tim-tim yang Buring-buring. bayar sama dia gimana? Yang beli Mesinnya mesin dia. Mercedes Mesin, gimana? Iya. Itu. Jadi ada 2 alasan itu. Lalu yang poin kedua gue, kalau misalnya FIA sama F1 itu tetap menjalankan ya udah ini regulasi tetap jalan gitu. Ini 4 ini bakal nggak imbang jadinya. Iya, benar. Mereka akan bilang kayak wah ini bakal dituntut lah, wah ya siap-siap bakal dijelek-jelekin dengan 4 supplier ini. Bahkan kemungkinan bisa ditinggal atau gimana, who knows. Oh Tapi kalau jeleknya. ditinggal gimana Nah anjing? itu Mercedes sendirian yang Wah, anjing. Alpine, McLaren bisa jadi. Tapi kan wah itu bakal jadi ini makanya polemik banget untuk di FIA sama F1 sih. Pusing lah. Iya. Pusing lah. Lu gimana Dar? Kalau menurut gambaran lu dari ini bakal gimana nih? Itu tadi maksudnya ngomongin loophole sama itu ya. Jadi ya itu dia yang gue udah bilang di episode sebelumnya, ketika sebuah tim atau pembalap menemukan loophole itu bukan curang. Itu emang mereka mampu melihat ada kelemahan di suatu peraturan. Ya. Ketika mereka lihat kelemahan itu yang bisa berabe akhirnya ya gini nih, bingung kan akhirnya FIA mau apa begini nanti takutnya dituntut, tapi kalau misalnya tim lainnya juga ngamuk-ngamuk. Ya. Tadi gue udah baca juga bisa jadi gitu, itu ntar 4 tim itu kan gak balapan. Nah itu kan gak, kalau misalnya benar kejadian pun rugi besar dong. Masa 4 tim itu kan ada 8 pembalap. Ya. Masa 14 pembalap doang yang balapan gitu. Aneh banget ya. Iya kan aneh kan gitu. Ya. Udah kayak Indy apa US Grand Prix 2005 tapi ya lebih itu aja kan. Tapi kalau menurut gua ya betternya sih ya ini kan nanti sampai Miami kan katanya. Nah, Ya itu masih dikaji. iya masih kaji kan. Regulasi makanya kalau regulasi itu berubah, FIA ini merubah, akhirnya ya udah kita nanti akan ada pemeriksaan di suhu panas, suhu panasnya. Ya itu yang lagi dikaji. Nah, iya. Kalau regulasi itu beneran keluar, Mercedes langsung ini mereka menuntut mereka.
Gitu. Iya. Makanya jadi bingung nih. Iya, Apanya makanya. lagi Iya. goyang. Iya makanya ini makanya namanya juga sebuah peraturan apalagi regulasi baru ya selalu ada lah yang kayak gini. Cuman yang ini mungkin bisa dibilang salah satu yang paling membingungkan sih kata gue. Terus- Gua pun juga bingung sebenarnya gitu. Win-win solutionnya di menurut lu Dim, yang menurut lu aja ya, bego-begoan Menurut aja. Win-win solutionnya apa? Gue sih gak jadi FI mungkin tetap ya karena itu kesalahan dia. Gue mungkin lakuin tahun ini mungkin tahun depan kali. Karena kalau tahun ini udah telanjur kadung jadi semua mesinnya dan mesin itu nggak salah apa-apa. Dia tuh nggak ngelanggar peraturan apa-apa. Nggak ada peraturan yang tulis kalau bilang uji di mesin panas tuh nggak boleh beda. Kan nggak ada yang bilang gitu kan. Jadi mesinnya cuma ngelakuin apa yang orang-orang nggak lakuin. Jadi dia pinter dong. Ya. Namanya inovasi ya nggak. Iya. Buat jadi pemenang. So mungkin FI tahun ini tetap dukung kalau bagi gue ya, dukung Ya, ya. bukan dukung sih kayak ya udah biarin aja Mercedes emang inovasinya dia mungkin kayak DAS kali dibolehin setahun. Ya. Nah tahun depan baru kita rekalkulasi Iya. karena kan semuanya mesin Bisa, baru. setuju. Karena terlalu cepat juga Iya. kalau mutusin di musim ini. Iya, kan. nggak mungkin. Tahun Udah musim- mepet, iya, udah musim mepet depan ya. paling. Berarti Musim depan. kita langsung dari sekarang aja selamat buat George Russell Iya loh. juara Iya, bener, WDC. setuju. Langsung aja, Setuju, langsung setuju, aja bos. setuju. Udah Iya. langsung depan aja udah jujur-jujuran aja udah. Mumpung Iya. bisa, Iya, sikat. sikat. Iya kapan Harus- lagi? Harus Iya. nih bener-bener George Russell seenggaknya 6 ronde pertama deh. 6 ronde Iya. pertama Nabung poin gacor. ya. Iya, Nabung kalau bisa poin. menang terus. Dan iya. begitu George Russell sudah WDC, Ken tolong yang video kemarin Dharma diserang kan, Iya, yang ini dia lebih milih banyak kok survei lebih milih Lando daripada George Russell, kita tayangin lagi. Jadi George Russell ini gue selalu bilang dia ini sebenarnya di atas Lando. Di atas Lando. Setuju. Kan justru apa ya? Gue agak kaget waktu itu ada polling, nggak tahu siapa yang ngadain polling. Lando Norris atau Russell? Votingnya benar-benar 88% Lando. Gue inget banget. Gue sampai Lando apa Russell? 88% orang lebih pilih Lando di atas Russell. Oh. Ya Lando Norris Iya. si voting itu. Iya, Wow. voting itu. Iya. Makanya gue kaget kan kayak ini orang ngelihat Russell di zaman GP3 sama F2 nggak sih gitu loh. Sekenceng iya. itu. Kenapa ya Russell yang sampai sekarang belum jadi juara dunia atau apapun itu? Karena dia emang belum dapat mobil yang layak dia dapetin. Iya. Dia kan udah susah-susah di Williams ya kan. Iya, Capek-capek 3 musim nge-carry ini tim. Iya. Pindah ke Mercy berharap bisa kayak Lewis Hamilton. Mobilnya jelek di ground effect ya kan. 2026 ini bakal jadi musim di mana lu pada mungkin bakal kaget. Russell itu sebenarnya benar-benar lebih mengerikan dari Lando kata gue. Iya. Ini gue boleh ini gak? Maksudnya konteksnya gue perjelas lagi. Klarifikasi. Perjelas ya. Ini Gini. Dharma Halilintar guys. Iya. Enggak, soalnya Boleh mungkin aja. Oke, jadi kan yang waktu itu gue bilang itu yang polling itu sebenarnya bukan polling popularity contest. Ya. Popularity contest itu maksudnya apa? Jadi mereka nanya siapa yang kalian lebih dukung, maksudnya gitu. Itu kan kalau popularity contest ya gue ngapain bingung, orang mungkin banyak fans Lando ya udah gitu. Tapi kan bukan itu konteksnya kemarin. Ya. Itu juga di tahun 2024 di mana Lando belum jadi WDC waktu itu. Iya. Dan waktu itu masih dicintai sama fans-fans ya kan. Ya, dicintai sama fans-fans. Nah, tapi kan nanti ada juga yang komen kan udah menang WDC. Konteksnya belum WDC waktu itu. Sama, waktu itu pollingnya itu lebih ke who do you think is the better driver? Siapa menurut lu yang lebih bagus? Itu merupakan pertanyaan yang subjektif kan. Oh, ya. Subjektif. Jadi lu kalau mau voting ya lu harus tahu apa yang buat lu milih dia gitu. Yang gue bingung kenapa bisa sejomplang itu votingnya karena 80% iya Lando. gitu karena ya menurut gue harusnya sih kalau emang Lando pun unggul nggak sejauh itu unggulnya. Itu yang gue bingungin. Terus ada juga yang komen, nggak usah bingung, ya gue berak bingung lah gitu, emang kenapa sih gitu, gue berak bingung lah gitu, masa orang nggak bisa bingung gitu, jadi Lucu. ya apa namanya, ya gue bingung di situ aja, jadi ya that's it aja lah kata gue, dan kenapa gue bandingin dari F2, Iya. bukan dari F1, lo mau bandingin George Russell di mobil Mercedes yang masih mediocre dengan mobil roket MCL tertindannya Lando, kan nggak fair. Ya kan, bahkan ini ya kan ada juga yang bilang kan Lando udah WDC. Kalau lu bilang kayak gitu, berarti gue bisa bilang gini dong. Di 2022, ini konteksnya kita di 2022. Oke. Gue bilang George Russell lebih bagus karena dia menang duluan. Kan gue nggak ngomong gitu, nggak bisa ngomong gitu. Karena waktu itu George kebetulan dapat mobil yang lebih kenceng untuk bisa menang duluan. Ya. Gitu, nggak fair gitu maksud gue. Kenapa gue bandingin di F2? Karena di F2 itu mereka masih rookie, Oke. sama-sama dapat mobil setara lah kita bilang gitu kan. Menang Russell gitu.
Harusnya kalau lu mau lawan bisa. Ingat Spa 2021. Nah, ya itu kan salah satu ya di F1 gitu kan. Iya kan gue George Russell dapat podium duluan daripada Lando. Iya, pakai William lagi. Iya. sabar, Spa 2021 Lando podium atau Russell podium? Russell. Gue tuh bantuin elu. Kenapa gue diserang balik ya? Enggak, Russell podium duluan lu bilang. Iya. Lando kan podium dulu di 2020 2020 Styrian, iya. 2020 Lando podium duluan. Spa 2021. yang hujan itu 2021 kan? Iya. Itu Lando udah berapa kali podium itu? Tapi Williams. Iya sih. Oh enggak, mobilnya si Russellnya. Jangan perjas lu nanti lu diserang Iya. lagi ya kan. Gue bantuin lu juga nih Iya, gitu. karena Gitu. Lando sebelumnya Iya, udah makanya. podium-podium ya. Ya Saling maksud gue, membantu iya kita maksud ya. gue Williams loh yang busuk itu gitu ya Iya. kan. Mau balapan cuman parade Brazil doang ya udahlah. Iya. Podium tetap podium. Podium is a podium ya. Iya. Sama kayak lu bilang WDC is WDC. Oke, gue bilang podium is podium ya kan. Nah, gitu. Iya makanya. Jadi itu ya. Masih ingat gak Apa itu? di minggu lalu kan lu mau bacain komen-komennya? Oh ada. Iya, ada nggak? Ada nggak nih? Tapi yang jelas intinya ketika nanti udah kejadian misalnya FIA udah nggak menindaki Mercedes nih, dibiarin aja gitu-gitu. Kayaknya memang setiap kali mau berubah peraturan ada aja pasti loophole-nya. Iya, Maksudnya pasti. udah pasti ketemu aja loophole-nya Pasti, gitu. pasti. Nggak akan bisa dipungkiri bahwa sebenarnya engineering ini orang-orang pintar semua, orang-orang jenius. Ada aja bisa ketemu ya. Oh ini caranya. Oh berarti nggak juara dunia Ferrari. Lu gila lu. Gimana? Masih bener. Oh iya kan bener kan Iya, Mercedes iya, kalau misalkan dia pinter udah ngulik-ngulik kayak gitu, udah nggak mungkin, udah pasti Mercedes lagi udah. Ini jurdunnya nih. Kita ada kemarin ada yang panjang sih. Gue slow-in sih. Istilah velovein. This year is our year katanya ini. Itu yang lu Ferrari. pin. Iya, gue pin aja. Ada nya lagi. Kalau Dharma sudah saatnya potong rambut. Itu buat siapa sih? Itu emang gua. Makanya Oh, gua potong lu- rambut sekarang kan. Oh, itu mana sih? Coba buka. Nah, nih, Botak nih. lu. Iya, botak. Abis kayak Enggak, potong rambut. Enggak ngaruh tapi. Enggak. Enggak apa-apa. Gua pakai topi aja. Bab gitu. Enggak, emang kenapa potong rambut? Apa hubungannya? Imlek. Oh, karena Imlek. Oh iya. Kayaknya MU menang 4 straight. Iya, gua duluan aja kali ya. Nunggu satu match lagi udah lawan, gua potong duluan aja udah gitu kan. Matchnya MU lawan siapa ya? Kan lu fans MU. Ini Oh, versi ya. selamatnya dia. Ayam bango ayam ya. Iya. Ayam naik bola ya. Enggak, Iya. yang setelah Spurs. West Ham. Oh, West Ham. sebelum Spurs, Sebelum Spurs, Leeds West Ham. malah satu sama ya. Lawan Leeds Dia ya. kan harus 5 kali beruntun baru dia potong rambut MU kan? ya. MU Fulham 3-2. Enggak, sebelum Spurs. Iya, Fulham. Fulham menang 3-2. 3-2 juga. Ini 4 kali menang beruntun udah MU. Iya, nanti satu lagi. Tinggal satu lagi. West Ham. Iya. West Ham. Oh menang lagi, berarti cukur lagi. Cukur. Itu yang si yang kribo yang. Iya, cepat cukur lah dia mending sumpah Mantap. ada muncul terus gitu Iya, gua. gila itu orang Iya. pecah itu kalau dia cukur rambut tuh. Iya. Ini dari Kiev namanya sudah juga Kievoa H2501. Biasa orang nulis begitu tuh 2501 tuh tanggal lahir ya. Enggak dari Dari apa, Google-nya kayaknya, dari YouTube-nya. YouTube ya. Oh ngikut aja. Iya, nama rekomendasi. Iya. Oh gitu ya nama Iya. rekomendasi ya. Iya. Menurut gue nanti Mercy lawan RB di kontraktor. Ya bener mungkin ya. Tapi nanti bakal bervariasi di driver. Susah berharap sama Ferrari tuh. Let the horse cook aja. Lebih seru lagi kalau George lawan Lewis di driver. Wak. Tapi yang gue yakini ini bukan era Lewis. Banyak pembalap baru yang jauh lebih berkembang. Berman bisa masuk 10 besar sih itu katanya. Setuju gak lu? Siapa dulu nih? Ya Dimas nih. Dimas dulu dah. Berman masuk 10 besar. Terus ini bukan eranya Lewis Hamilton. Jadi gak akan Jordan nih dia nih di 2026 ini gitu. Iya. Setuju lu? Sama Mercy lawan Red Bull di Constructor. Mercy Red Bull gue setuju, tapi orangnya kayaknya bukan salah satu itu. Mungkin Verstappen sama Russell make sense. Oke. Sama Russell make sense. Ferrari Lewis ke Jordan iya. Oke. Biarpun gue berharap mereka menang, tapi buat Lewis yang Jordan kayak susah. Banyak banget orang-orang compete sama Mercy sama Russell, Red Bull sama Verstappen. Iya. McLaren jangan lupa, mereka masih top loh, masih top 1 Constructors Championship loh. Iya. Tahun lalu. Berman Berman 10 besar. Masuk gak? masuk lah, Masuk. masuk. Nggak, lu minggu lalu pertanyaan lu apa yang dua bersaing ya? Dua mobil bersaing musim ini ya? Iya. Lu Tanya siap? dulu nih. Lu belum kita tanya soalnya kan lu nggak ada. Dua mobil yang bersaing di 2026 lu siapa? Siapa dengan siapa? Berarti top dua, top constructor. 1 top 2. Enggak, pembalap sampai Jurdun. Oh, Rivalnya siapa? Ya?
kira-kira? Siapa sama siapa? Gue minggu lalu apa ya? Oh gue Mercedes Mercedes, Red Bull. sama Red Bull gue ya. Oh iya, pokoknya gue Mercedes sama Red Bull. Dia lu Ferrari kan nyebut kan? Gue Ferrari. Ferrari sama Ferrari Mercedes. Mercedes. Sama gue juga. Lalu dia Ferrari Mercedes dia. Gue Mercedes Red Bull, lu apa? Yang bakal bersaing. Ferrari versus Ford. Gak ada yang ngomong McLaren loh. Kita gak ada nyebut McLaren sama sekali loh. Mau gue kasih hot takes? Apa? Apa? McLaren Alfa Tauri. Alfa Tauri. V-Carb. Anjing aneh banget. Banget drop banget McLaren gila Drop lu. banget. Um, Lu siapa kira-kira aja? Pasti ada Ferrari-nya nih. Iya, kalau apa-apa sebut Ya udah Ferrari. Ferrari sama apa? Ya nggak apa-apa boleh. Ferrari Red Bull. Oh, Ferrari. Oh beda nih. Beda. Kenapa lo nge-take out Mercedes kan? Iya. Enggak dibeli balapan mungkin. Gua tahu Russell tuh kenceng. Gua tahu Russell tuh bener-bener apa ya? Hot shot banget lah itu, hot shot banget orang. Cuman sometimes di momen-momen kritikal tuh dia masih ada ya slip-slipnya sering dikit ngecok. lah. Iya, mirip kayak Leclerc ya. Mirip kayak Leclerc. Gua nggak tutup kemungkinan itu. Cuman kalau buat kita buat soal konsistensi, gue bilang yakin sama Leclerc. Oh, oke. Lebih yakin Leclerc Lebih yakin daripada Leclerc. Russell. Iya. Daripada Russell. Damn. ya. Padahal tahun lalu yang paling konsisten Russell. Russell. Terus 100% Lee ya finish. kan? Dia 100% finish. Nggak Iya, pernah. dengan mesin yang tanpa jebol dan juga tanpa diskualifikasi sama floor. Ferrari Itu. kapan jebol? Ferrari ada cuy, lalu. tahun lalu. Tahun Iya. lalu. Enggak ada, cuman kan beberapa tuh gara-gara floor. Disqualified. Sama ditabrak. Ditabrak. Sama ditabrak. Iya. Sama ditabrak. Apesnya ada. Apesnya ada, tapi kalau Mercedes nggak ada tuh. Mereka Iya. finish 100% tuh. Ini ada juga komen dari lu belum jawab ya? Iya, Lu belum. Berman tadi apa? Hamilton ya? Hamilton bukan eranya setuju ya? Setuju gini, tapi gini. Sebenarnya gue emang pengen banget Lewis itu sukses di Ferrari. Sukses itu tapi bukan juara dunia karena menurut gue tuh udah agak susah. Oke. Menang masih bisa, podium masih bisa lah. Tapi untuk juara dunia feeling gue udah agak susah. Karena ya berarti yang dibilang tadi benar, pembalap muda udah pada unjuk gigi, Iya. ya kan udah pada bisa bersaing gitu. Ini Bisa gak sih? Iya. Lu dari beberapa episode lalu gitu juga Iya nih. makanya. Apa ada yang Tonjok lu mention ya. lagi? Ada yang sadar Sobat lagi. gua. Iya. Ada apa? Kenapa? Ada. Iya, dia ngomong unjuk gigi dia gini. Iya gitu. Apa? Sama- Aneh banget. Sama Accountnya di dia. iya. Nah jadi Lewis ini ya gue pengen dia sukses lah karena ya janganlah dia cuman aura farming doang ya kan di Maranello karena kalau aura farming doang ya mending jadi Hashira Demon Slayer aja dia apa nyiptain tahu lah kalau nyiptain aura apa farming. nyiptain aura briefing gitu. Janganlah lu harus bisa sukses on track juga jangan off track juga gitu. Gila, Dan Hashira bahasanya. iya. Ya itu kan emang itunya. Oke juga lu. Nah untuk Oli ini Diksinya oke, diksinya Oke oke. juga. sama untuk Oli sorry Samping. nggak feeling gue gini Oli itu Samping anjing. Anjing. Anjing nih. Ya dia Bang ngomong Emas. oli doang. Iya. Gue nyambungin. Jadi untuk Oli itu gue yakin Duh. otek Oli Berman, Diem Oli Berman. lu diem lah. Oli Berman, oke Oli Berman ya. Nah, Oliver gitu. Feeling gue bakal naik ke Ferrari tahun depan. Gantiin Lewis. Nggak, tapi kan dia 2026 tetap ya. 10 besar nggak tahun Iya ini? lo pasti dong, karena Oh, kalau udah pasti. gas 10 besar ngapain dia naik Ferrari? Oh, jadi 10 besar pasti ya. Iya, Iya. bisa lah 10 besar. Lu dok sama aja, lu Hamilton nggak akan gimana seperti kata si Kievoa ini, Kievoa. Bukan gak akan, Iya. bisa aja, tapi chance-nya kecil. Gue setuju sama banyak driver yang sudah mulai perform lah sekarang. Apalagi regulasi baru ini. Tapi nggak menutup kemungkinan karena gini, Lewis Hamilton sendiri kayaknya udah mulai pede sama mobilnya karena ini regulasi baru dan dia dari interviewnya juga udah bilang kayak gitu kan. Dia seneng lah dia. Ini mobilnya fun to drive nih, bla 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 gitu. Which is itu sebenarnya nilai positif banget untuk dia harusnya gitu. Iya, iya. Nah, semoga aja nanti pada waktu race sih dia bisa buktiin kalau ambisinya dia untuk ngejar ke 8-nya itu masih ada. Semoga sih gitu. Maksudnya gue nggak berharap banyak tapi kalaupun dia bisa, wah itu akan bagus banget sih. Itu akan bagus banget gitu. Amin, pasti. Dan mungkin langsung gue masukin ke good list gue top 5 lah. Yes. Kalau dia berhasil. Kalau dia berhasil. Main aman. Kalau nggak berhasil pun ya, maksudnya tetap dia bisa fight untuk WDC misalnya. Iya. Gue akan masukin kok. Ya, Tenang aja. kalau menurut gue sih nggak berhasil lah soalnya sibuk pacaran. Sama Kim Kardashian. Iya lagi. Yoi. Nggak, tapi Dia lupa kali ya dulu sama Kanye West. iya.
Nggak, tapi yang paling lucu tuh ini sih komen-komen netizen kan ada berapa kali udah Lewis Hamilton ini ada kayak semacam iklan-iklan footage iklan gitulah yang kayak mau perform di 2026 gitu. Semuanya kayak 8 incoming yang kayak gitu-gitu lucu banget ya. Lucu banget ya. 8 incoming, ada teleponin dari gelar ke-8. Bisa gitu orang-orang. Lihat aja entar DNF lagi tuh. Nabrak-nabrak lagi tuh siapa sih kayak kemarin tuh yang dua-duanya mati. Oh, ini si siapa? Antonelli sama Leclerc. Hamilton mah ditabrak ininya doang ya, pinggirnya tapi masih jalan ya. Masih jalan. Iya, ujung-ujungnya keluar lagi tuh double DNF. Lu orang dari sekarang udah keluar terus yang api double DNF. Si Rafif juga kampret tuh. Dia udah langsung nyiapin. Gue siapin dulu. Yang penting template-nya udah siap. Iya emang. Tinggal keluarin minggu ini. Iya, itu kampret juga tuh si Rafif tuh GPRI F1 tuh. Iya. Tandain guys itu. Tandain tuh keluar udah double DNF-nya udah keluar tuh. Tandain tuh, tandain. Bukan kita yang ngomong, dia Ternyata, tuh. nih gua kasih tau bocoran aja nih hot text dari gua ya. Lu kan semua orang pasti nyiapin double DNF meme kan. Gua kasih tahu aja nih, ini kasih tahu aja nih dari ini tanggal berapa nih sekarang hari ini tayang, jangan lupa double podium 2. Lu siapin bener lu. Gua kasih tahu aja. Nggak udah mesin rusak nabrak nggak ada Ferrari nanti nih. Double podium. Nggak ada Antonelli nabrak Leclerc sampai keluar nggak ada. Udah begini mah double podium nih. Terus King oke King kan. Ya biasa gitu kan King Ferrari kayak King MU Lu kan. harus lu ngomong MU, ngomong Ferrari harus pakai King. Iya Nggak King boleh Ferrari nggak boleh haram hukumnya. Lu Haram. gila tuh. Itu Fauzi dari tadi ngomong Ferrari doang parah. Mana Kingnya? Oh iya. Ya anak Kingnya King harus Ferrari. pakai King. Iya RX King. Atau karena dia RX King anjing. Nah itu tadi kan lu ngomongin soal GOAT. Berarti kalau Hamilton Jordan tahun ini lu masukin ke- Sebenarnya nggak harus Jurdun. Seenggaknya dia bisa fight. Ya Makanya berarti kenapa gua nggak masukin go top list gua untuk Ya. top 5 itu Ya. menurut gua karena dia nggak fight aja, nggak pernah bisa fight yang gimana dengan mobil yang ya yang kurang gitu loh. Iya. Berarti itu ya, berarti Iya, kita iya. nggak harus podium yang penting nggak harus podium nggak Yang harus penting Jordan. fight lah. Seenggaknya fight. Iya. Iya. Jangan Oke. fight sama mobilnya doang, fight sama Leclerc lah. fight sama minimal Adami gitu. dia kemarin mah bukan Iya. sama mobilnya. Iya. Sama Nggak, Adami. Adami kayaknya congeknya banyak. Diajak ngomong kok diem. Iya. Padahal udah nggak di situ lagi, dia udah Iya. pindah dia. Iya jadi gitu ya. Semoga meme double DNF tidak keluar tapi double podium, Podium. by Yoi. King Ferrari. Pakai Benar. ininya, pakai Kingnya di atas mahkota. Dan gue selalu Siapkan nungguin kalau itu. Ferrari podium mau 1, mau 2 atau menang cuma 1 ya kan. Ya. Selalu video jedak-jeduk. Iya, cetak-cetak. Selalu nggak Keluar, tahu ya. kenapa. Semoga tidak ada kejadian aneh-aneh di 2026 untuk Ferrari teman-teman. Tidak ada DNF mesin, DNF apapun itu, nabrak atau apa, tidak ada ya. Jadi langsung double podium untuk Yoi. menyenangkan. Tahu-taunya malah double DNS ya kan. Waduh. Itu tuh lebih ngaco. Sakit dua-duanya bagaimana tuh orangnya? Iya, did not start aja. Kagak balap coy. Iya, double. Kagak balap, tipes dua-duanya tipes Iya, ya. kena muntaber. Iya. DNS. Tiba-tiba Leclerc ini apa malaria. Lewis Hamilton demam berdarah. Bingung kan dua-duanya jadinya. Jangan. Ini jangan double DNS jangan ya. jangan. Jadi tadi lu ngomongin soal GOAT, ini ada yang komen juga _IDN Indonesia nih berarti ya. Kalau para GOAT dikasih julukan menurut keyakinan saya SBB sebagai berikut. Max, pure talent dan skill. Lewis, king of charisma katanya. Terus habis itu Shumi, LL, legendary leader dia bilang. Senna. Apa ya? Apa? LL itu apa? Legendary. Legendary leader Oh, tadi itu legendary. legendary Oh, leader. itu singkatan. Singkatan. Terus habis itu Senna, the professor, Vettel, the beekeeper, bercanda dia. The beekeeper lucu banget. Yang Senna gue gak setuju tapi sih. Iya. sama-sama. Senna ada profesor. Terus dia bilang sisanya tambahin sendiri ya. Kalau gua Lando Norris, Mr. Hotline. Halo. Hotline bling. Drake dong. Iya Iya. kan? Ya Mr. Hotline. Lu kan lu dulu deh, lu kenapa gak setuju dengan The Professor The Senna? Profesor itu julukannya pros sebenarnya. Iya. Oke. Oh. Karena Pros Alan sama Prost. ya Lauda mungkin bisa juga karena dua-duanya sama-sama pinter lah. Mungkin kita Niki bilang. Lauda the doctor. Jedak. Iya. Rossi dong. Yang kuning itu. Iya, yang kuning gitu, yang sangat ramah sekali fans saya. Nah, apa namanya? Wah anjing.
Gue gak ikutan guys. Dharma. Ramah dia bilang ramah. Ramah ya. Emang Si ramah baik. tuh. iya, emang nggak bener ya ramah ya. Iya, Nggak bener sih, nggak bener emang. Baik deh, Bener ya? baik. Bener. Ya baik lah ya. Nah, iya. Boleh. Ya, ya. Tapi yang sisanya gue setuju sih The Beekeeper tuh. Sep ya. Sep itu Iya. Beekeeper ya karena emang menjaga tawon di itu. Iya. Ya. Paling siapa lagi ya itu yang masuk ke gue. Gak lu nambahin siapa lagi kan tadi gue Lando Mr. Hotline. Halo? Tadi yang belum belum disebut berarti tadi ada Vettel Udah. bercanda. Iya maksudnya Fangio bercanda belum dong. tadi ya? Fangio belum. Fangio mungkin EKE-nya apa? Icon mungkin gue bilang. Oh. Karena bener-bener dia kan yang awal mula di F1 dia yang paling dominan gitu. Berarti icon ya, the icon. Iya, bahkan Fangio menurut gua ya kalau kita kan banyak orang bilang Lewis Hamilton secara statistik dia GOAT ya. Iya. Tapi kalau menurut gua statistik yang benar-benar dari statistik itu Fangio GOAT-nya. Karena persentase dia yang paling besar. Iya. Misalnya persentasenya gini, misalnya dia kemenangan. Iya. Jumlah kemenangan dia let's say ya 22 misalnya. Iya. Jumlah race dia mungkin cuma 50 60 gitu. Iya. Lu benar persentasenya kan sekitar 40 berapa something itu lah gua cek kemarin gitu. Iya. Ya di mana itu paling tinggi. Iya. Nah, nanti kan ada aja yang bilang kan, lah nggak fair dong kan Fangio balapannya lebih dikit. Ya sama gue balikin aja. Lewis Hamilton banyak balapan bisa dapat sebanyak itu kemenangan ya kan gitu aja. Makanya statistik tuh lu nggak bisa pakai statistik sebagai parameter GOAT sebenarnya. Iya. Itu salah satu. Fangio ya. Iya. Kalau gitu parameter GOAT apa? Kalau menurut lo? Parameter GOAT gue, Apa ya? lu harus punya duit ke Kuala Pinto sih. Kalau punya duit. Sulit banget. Parameternya Lu kalau harus punya aura, karisma dan juga duit kayak Kuala Pinto untuk jadi GOAT. Oh ya. iya. Nah tadi pure karisma. Ya lo Lewis GOAT-nya Ahmad Hamilton. Dhani aja udah. Iya. Heran gua. Buat lu Ahmad Dhani bisa tuh. Iya. Lu apa nambahin apa Dim? Tadi kan the icon, Fangio kan the icon. Lu ada siapa lagi? Tambahin siapa? Gue sebenarnya tadi mau ngomong Fangio sih. Jadi El Profesor, tapi kan dia kan orang-orang gitu tuh. Orang-orang Argentina gitu kan. Ah iya, Atau Argentina nggak, jadi iya. GOAT. Nah, Oh harusnya dia apa Fangio kan? Iya. Eke-nya Lionel Messi. Waduh. Orang belum lahir Messi. Kenapa Eke? God kalau God. Iya. Eke-nya Lionel Messi. Itu doang aja. Gua tuh Ronaldo. Soalnya dia menurut dia God dia Ronaldo. Gue baru pertama kali podcast di sini nggak nyaman. Pulang. Enggak lucu banget. Anjir ya. diusir banget. Anjing, lu nambahin Fangio berarti. The Icon juga sama Eke-nya. El Profesor. El Profesor atau itu sih. Oh bukan El Profesor, El Maestro. El Maestro. El Maestro. Iya karena pernah ada yang bilang lu taruh satu koin di situ. Suruh Fangio ngehit itu dengan ban depan kirinya, dia bakal ngehit 50 kali secara beruntun. Oh yes. El juga ya. Maestro. Seperfect itu. Iya. Fangio. Yes. Dengan setir Hiba Utama. Ibarat itu. utama. Iya. Besar. Lu apa tambahannya apa? Kan tadi Fangio 2 nih, ada tambahan lagi. nggak? L. Gue kepikiran satu. Dulunya. Russell apa? L Tung. Tung sahur. Nggak. itu so 2025 banget gitu sumpah. Iya, so Nggak. Gen Z. Anjing. Oh, Apa ya kalau Nah, ini sih paling tambahan Mika Hakkinen ya bener itu Flying Fin. Flying Fin. Setuju. Flying Fin. Berarti kalau enggak kalau di Indonesia, oh ya Flying Fin aja ya enggak. Iya, the nggak ada. Flying Fin ya. Itu mah kayak asli kan emang. kan? Iya, makanya gue lebih setuju itu Mika Hakkinen. Kayak Mika gitu Hakkinen aja. ya. Iya. Jadi di situ ya. Oh ini yang tadi nge-rate apa top 5 podcast. Iya. Ini dari si Wildan. Top 5 podcast Sport Kemal dari sisi isi pembicaraan dan bahasa host. Kita baca ya. Baca. Satu, podcast basket, materi pembahasan seru. Hostnya tahu betul mengenai olahraganya dari sisi histori dan lain-lain, bahkan tahu rahasia-rahasia di balik TV. Menyenangkan nontonnya basket. Karena ada double P. Oh, P double. P double. Oh, itu panutan saya. Oh itu panutan saya juga. Podcast Duel UFC, bahasa yang digunakan host dewasa. Cah, kalem, menguasai materi, enak didengarkan. Kalem lu. Kalem. Kagak ada Si kalem lu. Makanya gue Oke, kalem tuh. ya nggak apa. Nggak apa-apa, tapi ini pendapat. Podcast bola, olahraga semua kalangan, materi obrolan seru. Nggak ada spesifik gimana sih, seru-seru dong deh. Oke. Podcast NFL, walaupun olahraga dengan peminat kecil, tapi di Indonesia, tapi nonton ini ke bawah asik aja jadi penasaran. Terus yang terakhir podcast F1. Cabur kelas atas, materi menyenangkan, teknis tahu, namun sayang di sini para host seolah-olah merendahkan para atletnya. Para host Merendahkan para atletnya, bahasa yang digunakan juga tidak mencerminkan kelas F1 itu sendiri sebagai kelas atas. Oke. Kalau gitu. Kelas F1 tuh bagaimana sih ngomongnya sih? Coba. Pendapat. Gini, Terima kasih. Jadi karena tadi dikritik
Ini kritik mungkin ya. Kritik. Mungkin gitu. Ya udah selalu aja dong. Enggak, gue ngikutin Rico Lubis. Lu ngikutin gak sih? Ya udah sih. Enggak asik lu. Asik gitu. Bro, kelas atas bro. Kelas atas. Iya nih bro, nah ini buktinya nih. Lu begitu kelas atas coba Jadi silakan gini, komen. menurut Anda Baku banget baku. Ulang jangan dulu. Menurut Anda. Anda. dia kan kelas atas bro. Iya. Apa? Engkau? Menurut engkau? Menurut Adinda ya kan. Sudikah kau menimpikan angkot ini? Jujur gua- menurut Nggak, engkau, jadi anjing. kalau menurut gue ya, Iya. dari awal kita udah disclaimer loh. Selalu Ya. di podcast ini ya adalah podcast tongkrongan. Ya. Gue bingung dengan ini, mungkin kesannya gue kayak tidak menerima kritik. Iya. Silakan ya. Iya. Yang menilai kan mereka gitu kan. Iya. Cuma menurut gue ya udah sih, ini bahasa kita sehari-hari kebetulan, dan Oke. kebetulan ngomong gini. Gue kalau misalnya ada temen gue lucu banget. Ini shout out to Kurtubi ya. Namanya siapa? Kurtubi, Itu temen lu di mana? temen sim racing. Oke. Dia itu dari kecil ngomongnya saya sama kamu. Namanya siapa? Kurtubi. Kurtubi. Oke. Nama asli. Muhammad Kurtubi Muhammad namanya. Kurtubi. Oke, terus, Keren terus, banget terus, namanya. terus. Nah terus dia ngomongnya saya. Gue dipanggil Om. Karena kalau di dalam otomotif, kalau yang lebih tua atau belum terlalu kenal ngomongnya Om, panggilnya Om. Om Edo, saya tuh gini. Gue tuh bingung, kok saya? Oh maaf Om, saya biasanya kayak gini emang dari rumah gini. Oh emang didikan lu. Gitu. Tapi lama-lama dia setelah masuk kampus ngomongnya gue. Iya, lingkungan. Bener. Jadi bukan berarti kita harus mengikuti apa yang karena gue fans F1 gue harus menunjukkan bahasa yang sesuai dengan kelasnya. Enggak juga. Iya. Maksudnya supaya kita bisa istilahnya gini loh, kita memakai bahasa kita seperti ini tuh jatuhnya lebih ke arah kayak supaya gampang diterima dengan masyarakat yang ya udah siapa aja boleh gitu loh. Jadi nggak harus kelas atas ya udah kelas atas terus, jangan. Nah jatuhnya ini malah kayak eksklusivitas yang terjadi pada zamannya Opa Bernie gitu loh. Betul. Dan apa yang dilakukan Liberty Media ini membuat ya bahasa yang dipakai itu sangat-sangat berubah. Yang dulunya F1 itu sangat kaku, baku dan segala macam. Sekarang yang dipakai itu gak bahasa sehari-hari. Contoh gayanya ketika media reporter dan segala macam, sosial media ngikutin Gen Z seperti apa, ngikutin Gen Alpha seperti apa, kayak gitu loh. Ya. Mereka ya kita ini ngobrol apa adanya aja, bahasanya bahasa kita sehari-hari. Nggak, ya lu pasti pernah denger lah. Mungkin lu nggak ngomong ya, gua mungkin spesifik ke lu yang komen. Mungkin lu nggak pernah ngomong kata kasar dan segala macam. Ya gua nggak masalah dengan itu, good for you. Tapi pasti lu tahu lah, ada lingkungan yang ngomongnya kadang nyeplos ya bangsat lah, anjing lah, kayak gitu-gitu. Dan kita juga sering ngomong gitu, tapi bukan berarti kita keluarin setiap saat kan, gitu loh. Dan itu bukan menjadi sebuah acuan, oh ini jelek, oh ini enggak. Sebenarnya itu cuma kata imbuhan aja untuk menekankan statement kita akan sesuatu gitu aja sih. Ya, Masalah ya, ya nggak balik apa-apa lagi sih. ini tuh tongkrongan, kita tuh podcast tongkrongan yang mau bahas. Kalau terlalu teknis nanti nggak ada yang nonton karena bingung ya kan. Iya. Maksudnya yang teknis nih udah ada podcast main balap, Om Azrul, Om Dewo, respect, ya Iya. kan. Udah ada mereka. Buat apa kita membuat hal yang sama? Tuh. Itu aja loh. Iya. Dengan podcast ini, jujur gue seneng. Awalnya gue diundang sama Bang Kemal itu sebagai narasumber yang ya udah aja gitu. Dari awal mereka Bang Kemal udah ngomong, "Do, ini podcastnya nanti gayanya tongkrongan ya." Oke, fine. Gue harus memposisikan diri gue sebagai ya udah ini tongkrongan gitu loh. Nanti Masa lu live sama Dimas sama Rafif tongkrongan juga bahasanya. kok di-spill langsung sih nanti? Kan mau dikasih tahu katanya mau diinfoin. Ya tapi kan nanti. Ya udah boleh. Jadi Bridging kasih tahu kan gua infokan. bridgingnya Iya. kasar tapi ya. Iya, enggak apa-apa nanti kan nanya. Ada live juga tuh Edo tuh nanti Ya, tuh. ya kita nanti gua Rafif GPRI F1 sama Sama Dimas. Dimas itu Iya, akan ada bikin live. podcast sendiri. Ya kita sengaja nggak ngajak Dharma sih gitu. Kasian banget. Enggak, tapi itu jadinya Jauh-jauh, karena jauh-jauh. Ya, tapi live itu ya formatnya Nggak harus gitu. live. Harus nggak harus Oh, live. jadi Akan bisa ada tapping live. juga Akan gitu ada ya? live juga. Jadi Oh, oke. kita berkaca dengan ini aja sih Coach Justin. Oke. Gitu. Oh, jadi kayak ada Sport live-nya 77 ada. Coach Justin. Kita penikmat juga. TPJS tuh gue suka TPJS. TPJS apa? Itu Pangeran, Pange, Oh, iya, gue iya. nggak nonton. Lu nggak nonton jujur. itu? Gue nggak Iya, nonton. berdua Kalau itu. Pange gue nggak nonton. Iya, Karena iya. terlalu teknis kalau menurut gue.
Kan ada ya. Kalau teknis kadang ada yang nonton, ada yang enggak gitu ya. Turun. Nggak, Gitu. Kalau Udah Pange ngantuk deh. ini Ken idolanya Ken. Oh iya, lu itu suka? Iya dia idolanya. Iya. Bos besar. Tapi dia di bawahnya ada yang komen lagi sih. Memang si Rianus ini dia tambahan ya. Setuju sih ya pendapat sih. Setuju sih ya pendapat sih pendapat. Tapi ya gue paham sih ini demi engagement juga. Tapi kesannya kurang bagus juga gitu mengkritik atau menilai performa atlet boleh. Tapi kalau kesannya merendahkan dalam konteks keras kadang itu justru bikin kita sebagai penonton kehilangan respect sama cara host membawakan isu. Apalagi kalau pembicaraan segi begini kan nggak sesimpel si ini sekarang jelek ya kalah sama si ini bla 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 bla. Tapi bagusnya Bang Kemal bisa paham itu dan mengalihkan isu salah gue juga sih dan mengalihkan ke isu lainnya ketika host lainnya yang yang menggali hal yang memang buat rage bait gitu. Ya mungkin Fandi juga sih kayaknya yang kena ya. Nggak masalah sih. Reporter F1 di F1-nya langsung pun yang report orang ketemu driver sehari-hari itu juga nulis jelek soal mereka soal masing-masing. Iya. Cuman lu pada nggak tahu aja atau Karena bahasa Inggris. Iya karena kita karena bahasa Inggris kan. Bukan Iya. bahasa ibu kita ya maksudnya ya, bukan bahasa utama kita. Jadi kita melihatnya ya udah gitu kan. Tapi ketika ada orang memakai bahasa ibu kita, bukan bahasa Kartini tapi bahasa Indonesia, ya udah kita jadi ngerti dan paham kok gitu, pasti gitu. Iya. Banyak yang lebih menghina tuh lebih parah. Iya, Jadi bukan langsung ngehina enggak. Iya. Nggak ada Kita tuh masalah bukan itu. menghina, kita tuh bahkan gini ya. Ini ya mungkin obrolan kita yang di podcast ini adalah kan ada juga tuh yang komen bahwa mereka yang di Instagram Yang lu balas-balasin ya. Iya. Jadi Seru itu. bukannya apa? Jadi kan mereka bukan mengkritik, jatuhnya emang ngejatuhin aja. Ini dari cuplikan-cuplikan yang gue lihat, ingat ya kata-kata itu. Iya. Cuplikan-cuplikan yang gue lihat, podcast mereka ini sebenarnya nggak ada isinya. Isinya cuman ngeremehin, ngehujat dan segala macam. Iya. Bukannya apa? Lu nontonnya cuma cuplikan. Iya. Kalau cuplikan ya gitu. Ya sekarang gini deh, lu nonton itu ESPN, lu nonton itu Sky Sport. Apa enggak semuanya cuplikan yang isinya memang segitu doang dan jatuhnya cuman untuk rage baiting dan bukan rage baiting, jatuhnya ya ini tahu ini hot takes gitu loh. Yang ini bakal panas banget gitu loh cuy. Jadi lu harus tahu cara kerja media sih sebelum itu gitu loh. Iya, makanya. Sekarang gini deh, gua kasih. Kalau misalnya cuplikannya itu tentang bagus doang, yang benar-benar objektif, tidak menarik kalau menurut gua. Mau lu nonton, males. Kagak pasti. Ya elah, gue juga tahu. Pasti gini Iya. gitu. Iya. Makanya, jadi narasumber ini termasuk Bang Kemal. Iya. Ini lucu juga nih. Ada lagi. Ini mungkin jatuhnya kayak podcast klarifikasi ya. Nah, gini, banyak yang nyerang Bang Kemal. Gue bukan mendukung, bukan menjilat, bukan apapun ya, niup aja gitu. Jilat tuh. Ya, tapi Bang Kemal ini memang sebagai host. Tapi dia bukan berarti dia tidak punya hak untuk menjawab. Dia menjawab itu boleh-boleh aja. Gue nggak masalah, kita nggak masalah. Dia punya pendapat sendiri, nggak masalah dong. Bukan berarti host itu bukan moderator loh, jangan salah. Kalau moderator itu yang menengahi, silakan berbicara. Ini kan bukan debat, ya kan? Ini tongkrongan. Kalau lu moderator Bang, baru tuh di tengah gua Aiman Wicaksono. Oke, silakan ngomong. Dan mungkin ada satu kalimat lu akan ngomong. Penonton diam gitu. Itu lu moderator tuh. Nah, kalau host kan kagak. Boleh dong. Ketika Boleh kita tanya balik, misal narasumber nanya balik ke lu, ya enggak apa-apa dong. Dan menurut gua, kita ini bukan narasumber. Kita ini adalah teman podcastnya aja. Iya, teman doang main. Teman podcast gitu, bukan narasumber. Kalau narasumber, ya dia akan bertanya terus. Menurut lu gimana? Menurut lu? Dan nggak ada tanya balik ke dia gitu loh. Iya, Gak ada umpan balik. Beda konsep aja. Beda konsep. Ini memang beneran tongkrongan gitu loh. Tongkrongan. Iya. Gitu. Jadi ya memang ini sih kemarin seru banget soal Audi itu juga ya. Betul. Tapi kalau kita memang memilih potongan-potongan Instagram buat yang bermasalah, kita nyari memang yang menurut kita mengundang perdebatan aja. Betul. Ya sehingga begitu nanti lu nonton fullnya, oh bagus podcastnya gitu. Iya. Sama gini deh apa? Niatnya gitu. Yang apa? Rencananya gitu. Tadi dia ada ngomong apa? Jangan terlalu ngeledek gitu. Buktinya lu sering banget ngeledek Ferrari, Bos. Iya fansnya aja ngeledek Ferrari. Iya, kan. maksudnya lu Tapi nanti dibales. Kan bercanda Bang. Lah kita Tapi kita nggak boleh bercanda. Kita kan bercanda. Ya kali serius. Iya. Aneh banget jadi. masalahnya itu pun juga yang ngeledek Ferrari itu juga kan sampai tuh Adami kan
itu dikeluarin, bukan dikeluarin apa dipindah role-nya kan gitu. Jangankan itu jangankan lu bilang masalah Ferrari nih ngeledek-ledek ini kan. Lah itu Antonelli aja sampai ancaman pembunuhan lah, apa segala macam. Kita aja nggak ada sama sekali ngomong wah ini harus mati tuh, enggak lah, enggak mungkin. Iya. Kita cuma ngomong ngekritik, oh sebenarnya menurut keyakinan saya ini lebih bagus dari ini gitu kan. Kita sertain alasannya apa. Ya makanya sama kayak lu bilang trik, kalau lu cuma lihat dari, bahkan gue yakin ya itu cuma lihat dari benar-benar cuma banner teksnya aja, bukan bahkan dia nggak swipe aja enggak. Swipe left mungkin cuma sampai ada yang mungkin dalam tanda kutip ngebelain gue ya. Kan gue ngomong gue takutnya, kan ada kata-kata ya, gue takutnya. Berarti kan bukan fix. Yang gue ngomongin tentang Audi ini bakal kemungkinan kemungkinan nggak perform nih 2026 atau bahkan gagal. Gue semua ngehujat tuh. Ada satu orang yang ngebalas komennya orang yang habis ngehujat terus dia reply. Bang, tapi kan si abang itu dia nggak nyebut nama gue ya, lucunya. Abang itu bilangnya adalah gue takutnya. Berarti kan di sini konotasinya adalah ada ketakutan untuk di situ, ada kemungkinan. Berarti kan gitu, bukan sesuatu hal yang absolut gitu. Gitu loh. Itu harus bisa dibedakan, bener gitu loh. Nah, balik lagi makanya buat teman-teman yang lagi di YouTube ya, thank you udah nonton full. Buat yang di Instagram, ya nonton full gitu loh, biar paham. Bias, kita ngomongin tentang bias. Ini menarik karena gini, di podcast manapun, siapapun narasumbernya, siapapun orangnya yang ngomong, pasti bias. Ada pasti. Gak mungkin enggak. Subjektif lah. Maksudnya subjektif. Kita sulit mau objektif tuh sulit kadang-kadang. Gak bisa. Karena gini, kalau mau objektif banget, lu siapa? Kita siapa? Gitu loh. Gue bukan media. Iya. Bukan media yang mengharuskan kita harus objektif gitu, yang harus benar-benar netral. Gitu kan lu harusnya, kita bukan media, kita bukan Mata Najwa, kita bukan Metro TV, kita bukan Kompas. Kita ini kebetulan teman-teman yang suka nongkrong dan suka ngobrolin F1 gitu loh. Jadi kalau misalnya kita terlihat, misal gue fans McLaren, ya jelas gue sangat mendukung McLaren gitu loh. Tapi bukan berarti gue menutup mata dari tim-tim lain, enggak juga. Iya, kita maksudnya bisa lebih fair lah gitu. Walaupun kita tetap subjektif, suka sama. Ya segimanapun misalkan lu suka sama MU ya lu pasti akan tetap belain MU kan. Iya, kayak dia mobil stikernya MU, wallpaper di kamarnya MU, semua MU, bayangin. Itu cover steering iya nggak apa-apa juga kan gitu kalau dia sangat mendukung MU gitu loh, dan kola pintonya King MU dan kola pintonya kayak Ferrari harus ada Kingnya. Kola pinto pakai King nggak usah dia belum King, dia Lord. Lord. Enggak, dia saking gitu aja lu enggak perlu kasih sebut nickname, udah paling tinggi dia level. Udah kola pintonya aja ya. Udah beda dimensi deh. Iya. Goat of the goat. Iya, makanya kagak bisa. Memang bias tuh kita subjektif ya. Maksudnya kalau kita suka sama sesuatu, dan itu yang kadang-kadang bikin seru gitu. Karena begitu nanti, karena ada perbedaan itu kan. Misalkan McLaren ternyata lagi anjlok banget, pasti lu akan nyari Edo untuk maki-maki Edo kan. Karena gue mau lihat reaksinya Edo ketika McLaren anjlok tahun ini gitu kan. Itu jadi seru gitu karena akhirnya ada sense of belongingnya antar personil gitu. Betul. Kayak Contoh, masih inget gak yang Kevin di sini dia nyinggung masalah Papaya Rules. Fandi juga nyinggung gua masalah Papaya Rules. Ya gue sebagai fansnya McLaren ya, dan gue pada saat itu 2025 gue lebih mendukung Lando untuk yang juara WDC. Ya jelas gue lebih bias ke sana dong, lebih subjektif ke sana gitu loh, otomatis. Gue melihat, walaupun dalam hati gue juga melihatnya adalah Papaya Rules memang sampah. Gue akuin memang sampah. Tapi itu memang diperlukan untuk lu bisa akhirnya dapat WDC dan WCC gitu loh. Kalau misalnya Papaya Rules itu tidak dilakukan, yang ada ambruk itu McLaren. Gue yakin banget gitu loh. Keberpihakan itu sangat biasa. Bias McLaren Zac Brown terlalu bias ke Lando. Ya udah biarin. Kenapa? Makanya gue bilang ada hot take selanjutnya bahwa Oscar Piastri kalau ditawarin tim lain silakan loh, boleh pindah loh, karena materialnya dia untuk jadi first driver atau driver utama itu sangat kuat gitu loh. Kan bener. Daripada lu Bandung sama Lando udah tahu Zac Brown-nya bias ke Lando, ya udahlah gitu loh.
Iya, Kasihan. kayak Dimas nih. Dimas kan ngefans Spurs. Kita cari ketika Spurs kalah. sama MU. Iya. Langsung kita cari Dimas Untung nih. datang dia. Langsung datang dia, Langsung walaupun datang. posisinya agak nggak fit loh. Iya. Gokil lagi gak enak badan tuh. Iya. Jadi itu ya buat teman-teman ya, terima kasih ya. Satu komen lagi lah. Iya nih ada nih yang agak panjang. Opini sekejap perlawanan konstruktor musim ini tahun ini kan Mercedes versus Ferrari katanya. Sama kayak lu ya berarti ya. Sama kayak Edo juga nih. Alasannya ada 3 faktor, reliabilitas, line up pembalap dan strategi. Line up terkuat saat ini ada pada pabrikan Ferrari karena ada Charles sama Lewis. Keduanya jelas-jelas pembalap dengan segudang pengalaman. Untuk Mercedes sendiri diunggulkan oleh Russell, soal daya tahan juga diperlihatkan di sesi shakedown beberapa hari yang lalu, di mana Ferrari minim masalah dan Mercedes pun minim masalah. Setidaknya menjadi pandangan sementara dan strategi yang akan diunggulkan pabrikan Mercedes. Tidak heran kenapa Mercedes menjadi tim juara dikarenakan strategi tim yang juga bagus. Sekali lagi nih opini pribadi. Ya benar, tadi kan kita di awal udah bilang juga Mercedes ini bakal gacor lah gitu ya buat nanti tahun 2026 ya. Jadi memang buat yang nonton tadi udah kita jelasin juga soal ini. Waktu itu kita juga yang bahas regulasi FIA, kita pure technical tuh kan. Pure technical. Iya, penontonnya aja sedikit ya kan. Oh kemarin gue jawabin tuh komen. Ada yang itu yang kita bahas livery. Ya. Ini orang tolol apa sih berempat livery aja diributin. Lah emang kita ngomongin livery. Iya, episodenya kan Episode emang- livery orang lagi Iya, launching. Bang. Lagian apa juga sih yang kita bisa omongin? Kita diomelin anjir. Iya. Gue jawab aja. Kita bukan ribut loh. Kita Iya. kan ngobrol. Kok Ngobrol. ribut? Lah bang kok. Lah kan kita kan kemarin udah juga bang ngomong ada loh. Jangan nonton gue bilang gitu. Iya, kita ada makanya. Tapi ini terakhir sebelum kita udahan ya. Tadi ada karena udah singgung soal livery ya. Ingat Tadi tuh pertanyaan tuh. iya ada pertanyaan minta rate ya, minta di rate lah. Mana sih kita mobil-mobilnya, coba kita ini buka mobil masing-masing ya. Ini kan berarti ada baru 8 nih Sebut di sini. tim aja. Kira-kira langsung Iya, sebut angka. ini kan 8 nih berarti kan. Di peringkat kalau mau, enakan angka lu ya. Lebih angka. Jadi kayak 1 sampai 10 Bukan berapa? peringkat ya, bukan nomor 1 lu Jangan. siapa, nomor 2-nya siapa, nomor 3 Gua enggak usah bingung gitu pasti. ya. Oke, berarti angka aja ya. Iya, 1 sampai 10 berapa ya? Berarti dari dari Has ya. Iya. Dari lu aja dulu, Dok. Oh, Oh, gua. dari lu nanti mutar ke gua. Oh. Iya, Has berapa ya? 7 lah. 7. Lu berapa, Dar? 8. 8 lu? 1 sampai 10 kan? Ya. Iya ya. 7. 7 sih, putih gini mah 7 doang. Main aman. Oke, Red Bull ada birunya 8 gua. Lu? 9. Oh, 9. Lu? 9. 9 lu? 8. 8. Oh, sama kayak gua. Terus Mercedes, Dok. 9. Oke, lu? 7. 7. 8. 9. Lu kenapa 7, Dar? Gue penasaran. Iya, lu kenapa 7? Iya. Ke sepatu Oke, bagaimana? ingat sepatu lu? Iya, Adi Zero. Iya benar. Oh, memang konsepnya sepatu. Kan sepatu Adidas. Bukan Adidas, AMG itu. Yang garis-garis itu. Itu lihat logo AMG di baju lu tuh kan ada garis berapa banyak tuh. Iya, Ya, tapi kan ini konsepnya dari Adidas. Iya, karena kan dia Adidas banget dia. Adidas. Nah, awalnya gue mikir kayak gitu, cuma Mercedes langsung ngomong, ini AMG katanya di Oh, garis-garis. Oke. Gitu. Tapi gua Adidas sih karena di Adidas Iya. itu tadi tuh. Iya. Oke, berarti tadi 7. Oke. Ferrari, gua Takut dia. sebut aja. Di komen nih. Geter. Di komen nih. tadi. Iya. Iya. Geter. Gak apa-apa deh, gua biar dia diserang 6 gua. Lu berapa? 8. Lu 8, lu berapa? 8. 8 lu? 8. 8 anjing. Nah, lu kenapa lu? Gua tetap gasrek sama logo XP. Oh, lu itu. suka birunya. Dan putihnya itu udah gua gasrek aja, gua bilang. Oh, maksudnya. putihnya lu gak demen ya? Nggak demen gue, walaupun itu sama kayak mobil tahun berapa tuh yang Iya, iya, 76. ada Nah, lebih terlepas- lancip terlepas dari Iya. history terlepas itu dari lah. itu, Iya. terlepas dari itu maksud Lu gue gak suka dengan ini? nggak suka aja, maksudnya Oke. emang logo XP-nya sama Oke. ini ya udah gue tuh mencintai Ferrari tuh full ya, ini kan selera ya, Iya, bukan iya. karena Iya, gimana ya. Ya ketika semuanya kita dikasih warna yang Marlboro, warna Shell-nya juga yang kuning, terus yang semuanya pernah ada merah semua, Oh. plus ada logo Ray-Ban, menurutku itu udah Ferrari banget Ferrari lah. banget Peaknya gitu. Ferrari. Oh, yang Iya. ini menurut lu kurang Ferrari. Iya, jadinya coba kalau tambahin putih lagi dikit, khas itu. Si putih merah. Iya, jadi bukan Ferrari, jadi khas itu. Bener, masuk akal. Oke. Iya, Benar, makanya. benar, Iya benar. tuh, coba Pak, khasnya deh kita Bisa, naik ke khas, bisa. khasnya tambahin merah. Ferrari tuh. Betul. Iya, cuma tulisannya khas doang. Kalau nggak dibalik ya, Iya. apa yang putihnya khas itu semuanya jadi merah, yang Iya. merah jadi putih. Ferrari, Jadi iya, makanya itu doang. Karena gue begitu lihat khas, ya ini sama Ferrari, gue pasti Mirip-mirip. gak akan bisa bedain. Maksudnya tetap kelihatan beda, tetap Iya. kalau ketika balapan. Cuma kan ada putihnya di atas itu doang, gue itu doang sih. Karena ada mobil warna putih. Terus habis itu yang V-Carb. ya Racing Bull dari lu, Dim. 7.
7 lu? 7. 7 lu? 8. 8. Gua 8 sih. Oke lah, dia masih oke lah. Bagus kok. Bagus dia. Gue suka velgnya nih unik. Iya. Iya benar-benar. Oke, William lu, Dok. Bisa nggak dari gue dulu? Lu kalau dulu lu kan paling against nih. Dari lu against lu kan berapa? 6,5, 5,5. Ya pakai desimal ya. 6. 6 ya? 6 lu, Dar? 7. 7 lu? Oke lah 7. Mau 8 gua. Suka banget gua. Oke kok 7 lo? Oke lah. KKM. Iya oke. KKM. Oh KKM lu 7? Iyalah. Oh pantes lulus. Bukan kuliah dong. Oh iya. 8 gua. 8. Terus Audi gua 6. Tapi benar-benar. Lu gara-gara lu suka Barclays-nya itu ya. Iya, gue suka Barclays itu. Jadi gue seneng sama Barclays itu di samping, Komatsu di bawah itu menurut gue nggak tahu keren aja buat gua. Sebenarnya kalau di 3D rendernya itu bagus banget. Iya. Gue nggak tahu aslinya sih. Cuman gue tuh nggak sereknya sama biru mudanya Barclays. Ya, kayak TJ. Biru muda, nggak. Gue nggak masalah sama logonya. Ya, logo ya udah logo gitu kan. Iya. Even dengan HP juga nggak masalah gitu. Iya. Maksudnya Barclays fontnya putih, Iya, ditabrak iya. dengan biru muda. Menurut gue lah, kok nyaru? Agak kurang kelihatan ya? Iya, agak nggak kelihatan. Gue takutnya nih kena sinar matahari nggak kelihatan. Ya, makanya nanti kita lihat ya. Itu Tapi sih, gue iya. suka sih biru-birunya Iya, tuh oke. gue suka. Tuh, nah logo XP taruh deh di situ. Cocok tuh. Cocok iya. tuh. Birunya yes. Iya, coba. Dia paling nggak ikhlas. Dia paling nggak ikhlas soal logo HP dari Kayaknya itu kemarin. keren deh. Enggak, kayaknya itu keren deh. Atlassian ke Ferrari, Ferrari. HP ke HP-nya ke terus aluminium. putihnya. Oh putihnya. iya, Atlassian Nah, iya. putihnya Ferrari itu diganti logonya Atlassian doang Nah, tanpa itu tulisan bagus. Atlassian. Nah, itu Paham gak cakep. lo? Kayak Iya. Santander ya. Iya santai. Soalnya mirip juga logonya. Iya, sponsoran kan? tertukar. Jadi Iya. kayak ada strip putihnya tapi itu strip putihnya dari logonya Atlassian. Iya, kayak Marlboro. Bagus. Audi 6 gua. Jelek banget aja gitu. Aneh begitu. Tapi Di jangan tengah. gitu, itu history loh. Ya tetap tapi menurut gua anjing lu mah. Enggak, tapi menurut gua itunya aja sih. Ini kan selera balik Iya, lagi. iya, iya. Dipotong tengah gitu ya konteksnya aneh beda aja nih. gua tetap aneh gua. Lu berapa ya? Di konteksnya beda dia ngomong lu ngomong yang komen kemarin kan anjir. Iya. Lu apa? ada yang komen soal Audi kemarin. Oke terus. Iya makanya. Audi- Biar aja itu selera aja ya. Dari gua 7 tapi dari cewek gua 10 dia suka banget anjir sama ini. Oh iya. Suka banget dia. Beda-beda. Sama Audi. Ya, sebenarnya on tracknya cakep, cuman On track ya. logo Revolutnya nggak kelihatan sama kayak Barclays tadi. Ini juga Revolut. Nyaru jadi nyaru. Iya. Iya. Ya, Iya. karena itu Tapi gua- 7 sih bagi gua tetap. Lu berapa emang? karena nggak kelihatan Revolutnya itu tadi. Jadi 7. gua kasih 5. Oh 5 gua Iya. 6 soalnya. Lu berapa ya? Damn, 5. Iya, 5. Oh, gua gak segitunya loh. Lah, lah. Hujan dia dong guys. Ya kan selera Iya, iya. masing-masing. Gue di antara 6 atau 7 sih bingung gue. Paling 6 lah. 6 ya, berarti 6, sama 6, kayak 6, gue ya. 6. Berarti Alpin lu dari lu. Nah, besi Alpin doang ah, Iya, lebay lu. Alpin berapa? Ngapain anjir, maksud gue sama ini kayak tahun lalu. Ya udah sih Iya, rating apa-apa aja kan rating mobilnya aja, beda kan bentuknya. di rating. Iya. Gua nggak masalah sama liverynya, cuman gue kesel sama desainernya, males dia kelihatan 3. 3, iya. Berarti lu berapa ya? Ini menurut gua di mobil di regulasi ini cakep. Dan dia kan lebih itu kan, birunya lebih itu kan di nose cone apa? Sama loh. Enggak, beda dikit di front nose-nya beda. Beda. Bias. Karena kola pintu. Karena kola pintu. Kagak. Si kampret ini kola pintu anjir. Itu topi buat gua aja. Iya. McLaren. Ya udah, kalau Alpin gua Nggak apa-apa. apa-apa. Enggak, gue emang suka warnanya. Oh, iya. Iya. Karena menurut gue cakep di regulasi musim ini. Cakep. Berarti lu berapa? 8 lu? 8. Berapa? Dia parah di bawah 5 lo, gue 4 lah. 3 gua. Dia 3 Itu gua. di bawah 5 kan? Iya, 4 ya. 4. Ya lu juga sama parahnya kalau gitu. Goblok. Lu parah banget lu berdua. Satu kan. Berapa lu? 2 deh gua udah 2 sih gua. Satu dia gua tahu. 0,5. Bercanda. Anjir. Nggak, tapi Itu ini- tuh fisika gua dulu tuh Ini- sempet remedi tuh. Di luar bareng-bareng ya, maksudnya kita buat nutup podcast kita sebut paling favoritnya apa bareng-bareng 1 2 3 sebut bareng ya. Oh iya. Ya, Livery. livery ya. Iya, iya. Ini terserah mau kan ada mobil belum ada keluar juga lu mau sebut nggak Iya, apa. iya. Oke, kita bareng-bareng ya sebelum udah nih. Sebelum kalau belum keluar gak apa-apa dipakai. Nggak Apa apa-apa, cuman dari 8 ini? nggak apa-apa. Ada di luar 8 ini boleh. Oh, Kan tebak- prediksi aja tebak-tebakan favorit lu Tayang apa ya? kapan sih? Besok. Ini pas Besok. tayang ini enggak. Oh, pas tayang Aston Martin Aston keluar Martin juga. launching, Pas iya, tayang juga. iya. Semuanya udah keluar kayaknya. Iya, Wah, berarti, menarik. berarti kita sebut ya 1 2 3 sebut bareng ya. Ya. Satu, Ya, 1 2 3 Aston Aston Martin. Apa? Aston Martin. Red Bull. Red Bull. Ah? Nah, Red Bull livery kan? Oh, bukan teman kita.